Saya sebelum berkhotbah saya harus memperkenalkan diri dulu supaya saya kenal saudara dan saudara lebih kenal saya, karena saya sendiri saudara banyak orang ya. Saya punya nama Pendeta Muda atau Pendeta Madya Andre Saleh. Saya orang Rote asli. Saya punya bapak dari Nembrala, saya mama dari Dengka Welaba. Jadi saya asli orang Rote tapi lahir besar di Kupang, dan saya itu menikah juga dengan Nona Rote dari Baa, saudara-saudara, yang ada di Lekik Mokdale, saudara-saudara, Nona Yolan Paulus. Dan bersyukur saya bersama dengan istri ya diberkati dengan 3 orang anak, tapi anak yang kedua itu meninggal dan Tuhan langsung ganti dengan cepat 4 bulan dapat anak yang ketiga, dan dua-duanya laki-laki, saudara-saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih buat Mama Gembala, Mama Yanam juga yang sudah kasih saya waktu, kesempatan untuk bisa berdiri dan menyampaikan firman di tempat ini. Mama Yanam juga adalah mama saksi saya waktu saya itu menikah, saudara-saudara. Ya, jadi Rote itu adalah tanah kelahiran saya. Jadi saya bukan orang asing, saudara-saudara. Nah, saya sebelum berkhotbah saya ingin cerita sedikit bagaimana saya bisa jadi hamba Tuhan. Dulu saya punya cita-cita itu pengen jadi polisi, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau jadi polisi itu tangkap orang enak, saudara, pukul sampai puas, saudara-saudara. Jadi saya pengen jadi polisi. Waktu itu, sebentar, maaf. Ya, saya pengen jadi polisi, saudara-saudara, supaya pukul orang sampai puas. Akhirnya saya waktu mau lulus SMA, saya diberikan formulir untuk tes, saudara-saudara. Tetapi ada teman saya, dia pemain musik di salah satu gereja GBI yang ada di Kupang. Dia bilang, Andre, kamu pergi sekolah musik saja di Bandung, nanti pulang baru tes polisi. Saya bilang, oke, kalau begitu saya pergi sekolah. Saudara tahu, justru waktu saya ada di Bandung di Proskuneo tahun 2002, di situ saya didoakan, saudara-saudara, dan hamba Tuhan yang sudah meninggal, Pendeta David Cakra. Dia adalah gembala cabang dari gerejanya Pak Niko Nyotor Harjo. Dia doa buat saya dan dia bilang begini, Tuhan bilang sama saya, nanti kamu tuh jadi pendeta. Loh, saya kaget, saudara-saudara. Akhirnya, saudara, waktu saya pulang ke Kupang, saya coba tes polisi lagi. Senin mau tes, Sabtu saya sakit, saudara-saudara. 2 kali saya gagal tes, dan akhirnya saya ambil keputusan saya mau kuliah sekuler saja. Saya tes di Undana, di Unkris, di STIM, saudara-saudara. Tapi ternyata tidak lulus juga. Dan saya memang sekolah dulu, saudara, tidak pernah belajar. Jadi IQ itu, saudara, otak itu bukan cuma jongkok tapi tiarap, saudara, orang Rote bilang. Akhirnya saya ambil keputusan, saya pergi sekolah musik di Jogja saja, karena saya itu hobi main piano, saudara-saudara. Jadi saya pengen sekolah musik. Tapi 1 bulan sebelum saya berangkat saya sakit. Dan ketika saya sakit, justru di situ Tuhan panggil saya secara audible, seperti Samuel dipanggil. Kamu harus jadi hamba Tuhan. Dan itu panggilan yang kedua bagi saya. Akhirnya saya taat, saya pergi sekolah di Bandung bersama dengan kakak Ansi atau ibu Ansi. Dia ambil magister, waktu itu saya S1, kami satu alma mater. Dan waktu saya lulus 2008, saya justru tidak mau jadi pendeta, saudara-saudara. Saya lebih suka ngajar musik atau jadi anak band. Sehingga waktu saya ke Jakarta 2009, saya itu justru tidak mau jadi pendeta lagi. Saya tadi ada kirim foto. Kakak ada bisa tampilkan? Oke. Saya waktu ke Jakarta, saudara, saya jadi anak band waktu itu. Jadi ini saya foto, ada Ayu Ting Ting di situ. Kemudian ya ini saya main band keliling, saudara-saudara. Ada lagi satu, ada banyak tapi saya kasih 3 atau 4 saja. Ya. Oke, itu sedikit saja yang saya tampilkan. Saya punya buku teologi 3 gardu, saudara. Itu saya buang semua. Karena saya memang tidak mau jadi pendeta lagi. Saya lebih suka jadi anak band. Lebih suka. Tapi ternyata, saudara-saudara, ternyata Tuhan itu baik sekali bagi saya. Karena dia sudah berjanji menubuatkan bahwa saya akan jadi pendeta. Maka dia kejar saya, saudara-saudara. Dan dia kejar saya bukan 1-2 kali. 7 kali, saudara-saudara. Baru saya angkat tangan, saudara-saudara. Kalau memang saya dulu kepala batu. Mama Yanam selalu bilang, saya ini pendeta Puku Afu. Saudara tahu Puku Afu? Jadi saya tipenya keras, saudara-saudara. Tapi di kota Surabaya tanggal 2 April 2015 saya ingat, pas waktu itu Jumat Agung. Saya ibadah di satu gereja, saya duduk paling depan dan baru pertama kali ada di gereja itu.
Pendeta itu berkhotbah dan di akhir khotbah dia bilang begini, ada satu anak muda di sini yang lari dari panggilan Tuhan. Tuhan bilang, itu kamu. Maju dan altar call didoakan saudara-saudara. Akhirnya saya angkat tangan, saya bilang, oke Tuhan, saya mau pulang ke Kupang dan jadi hamba Tuhan. Singkat cerita, saya terbang dari Papua 31 Desember 2015 dan saya mulai merintis gereja. Tanggal 8 Juni kami ibadah perdana. Dan puji Tuhan hari ini gereja sudah 10 tahun. Saya konsisten melayani Tuhan. Dan saya sudah janji dengan Tuhan, sampai mati saya akan tetap jadi hamba Tuhan, saudara-saudara. Puji Tuhan. Itu saja perkenalan sedikit dari saya. Nanti kalau mau ngobrol habis ibadah boleh, saudara-saudara. Mari kita buka Alkitab kita. Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1, 2, dan 3. Haleluya. Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Sesuai tema yang diberikan kepada saya, karena di GBI bulan ini adalah bulan keluarga, saudara-saudara. Keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Oke, sudah ketemu semua? Sudah, saudara-saudara? Saya yakin jemaat Ibaa ini pasti rajin baca Alkitab. Makanya cari kitab dan baca ayat tidak susah. Ada amin? Oke, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Yang keras boleh? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Beri tepuk tangan untuk pembacaan firman Tuhan ini, saudara-saudara. Keluarga merupakan lembaga pertama yang dibangun oleh Allah di dunia ini. Kenapa, saudara-saudara? Karena ketika Tuhan itu menciptakan segalanya, dari hari pertama sampai hari yang kelima, Tuhan melihat bahwa ada satu yang kurang di bumi ini, yakni Tuhan menciptakan yang namanya Adam dan Hawa. Sehingga waktu saya dan saudara baca Kejadian pasal 1 ayat 27 dan ayat 28, maka di situ jelas bahwa Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya lah laki-laki dan perempuan. Dan perhatikan ayatnya yang ke-28 dari Kejadian pasalnya yang pertama bisa ditampilkan, saudara-saudara. Itu ada frasa pertama di situ yang berbunyi adalah Allah memberkati mereka. Bagaimana Allah memberkati keluarga pertama yang ada di dunia ini? Kalau saudara perhatikan teks firman Tuhan, maka di situ ada anak cucu, kemudian di situ saudara-saudara penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, kemudian berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan juga burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara lihat, Tuhan mendesain keluarga untuk diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Karena Allah itu selalu memberikan yang baik. Firman Tuhan berkata bahwa setiap pemberian yang baik itu datang dari atas. Bukan hanya bicara tentang posisi tempat, tapi itu bicara dari satu pribadi yang merupakan sumber berkat bagi setiap orang percaya. Nah, Tuhan berjanji bahwa keluarga diberkati, maka dia tidak berhenti di situ. Alkitab berkata setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu saudara terus berbuat dosa. Dan Tuhan menghukum manusia lewat air bah. Tetapi setelah air bah, ternyata Tuhan melanjutkan perjanjiannya untuk memilih keluarga dan memberkati dengan memilih satu orang yang bernama Abraham. Saudara lihat, tadi waktu kita baca firman Tuhan, saudara-saudara, maka kita menemukan ada 2 janji berkat dan ada 3 janji menjadi berkat. Saya sudah menyediakan materi, saudara perhatikan di depan. Yang pertama adalah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar.
Ini bicara tentang apa? Ini bicara saudara-saudara tentang janji umat. Tuhan tidak ingin Abraham itu seorang diri, tapi Tuhan ingin Abraham itu punya yang namanya umat. Sehingga lewat Abraham, saudara-saudara, maka akan ada satu bangsa yang besar. Sehingga mulai dari Abraham, kemudian turun ke Ishak, kemudian turun ke Yakub, kemudian saudara-saudara turun ke 12 suku Israel, dan dilanjutkan dengan keturunan yang seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu janji berkat yang pertama. Janji berkat yang kedua adalah, aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ini berbicara saudara tentang tanah, saudara-saudara. Tuhan berjanji bahwa Kanaan merupakan negeri yang Tuhan akan berikan kepada Abraham dan keturunannya. Dan apa yang Tuhan janjikan ini, saudara-saudara, ini merupakan perjanjian yang tidak bisa lepas atau tidak bisa dibatalkan, karena perjanjian ini antara Allah sendiri dengan Abraham. Nah, saya lanjut, janji untuk menjadi berkat juga luar biasa. Yang pertama dari firman yang kita baca tadi, bahwa engkau akan menjadi berkat. Yang kedua adalah, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, tapi aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Makanya saudara lihat, banyak orang Israel hari ini, saudara, kutuk Israel. Saya mau bilang, siapa yang kutuk Israel, dia akan dikutuk oleh Tuhan. Kenapa? Karena Israel adalah biji matanya Allah, saudara-saudara. Makanya waktu kita lihat hari ini orang Yahudi belum bertobat, mereka terus memerangi bangsa-bangsa. Tugas kita adalah mendoakan supaya mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, saudara-saudara. Tidak boleh kita mengutuk Israel. Dan janji untuk menjadi berkat yang ketiga adalah, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Nah, ini bicara saudara tentang janji penebusan. Saudara perhatikan, waktu Abraham terima janji ini, menurut saya dan saudara, janji ini luar biasa atau tidak? Jemaat ibadah, luar biasa atau tidak? Siapa yang pingin atau ingin supaya dapat janji seperti yang Abraham dapatkan? Coba angkat tangan. Ini janji bukan main-main loh. Ini janji diberkati dan menjadi berkat. Ada amin? Coba saudara tanya orang Kristen, lebih pilih diberkati atau dikutuk? Saya yakin semua orang Kristen lebih pilih diberkati. Coba saudara tanya orang Kristen, hidup ini hanya untuk diri sendiri atau ingin jadi berkat bagi banyak orang? Saya yakin saudara-saudara semua orang Kristen punya jawaban yang sama dengan kita, yakni hidup harus menjadi berkat. Ada amin? Tapi saudara perhatikan saudara-saudara, waktu saya dan saudara ingin diberkati dan menjadi berkat, maka itu waktunya bukan 1-2 tahun. Itu waktunya saudara berproses, saudara-saudara. Sehingga dengan singkat saudara, saya mencatat penggenapan dari apa yang Allah janjikan kepada Abraham dan keturunannya, itu terbukti saudara-saudara. Perhatikan, Kejadian 21 ayat 1, 2, dan 3. Alkitab berkata, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Abraham itu saudara, istrinya itu mandul. Mandulnya berapa tahun? Sarah mandul berapa tahun? Jemaat ibadah, berapa? Sarah itu mandul 25 tahun. Jadi Abraham tunggu anak berapa tahun? 25 tahun. Di sini ada yang sudah menikah 10 tahun belum punya anak, 15 tahun belum punya anak, 20 tahun belum punya anak. Abraham saudara-saudara lebih lama dari saudara, 25 tahun. Dan apa yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin.
Tuhan genapi saudara-saudara, sehingga ayat 2 berkata, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Dan Alkitab berkata sesuai dengan firman Allah kepadanya, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan bagi Sarah. Tuhan janji saudara, waktunya bukan 1-2 tahun, tapi itu akan berproses saudara-saudara, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya akan kasih tunjuk satu ayat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya, yakni Yosua pasal 21 ayatnya yang ke-45. Saudara perhatikan di screen depan, Yosua pasal 21 ayat 45. Firman Tuhan berbunyi, mari baca sama-sama 2-3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, apa saudara? Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara dapat janji Tuhan tentang dirimu atau keluargamu, percaya lambat atau cepat Tuhan pasti akan menggenapinya. Pasti saudara. Pasti itu. Saya lari dari panggilan Tuhan saudara-saudara 11 tahun tidak mau jadi pendeta. Tuhan kejar saya sampai hands up, angkat tangan, jadi pendeta. Dan hari ini saya melihat bahwa apa yang menjadi janji Tuhan saudara, Tuhan kerjakan tahap demi tahap. Tuhan bukan seperti anak kecil saudara-saudara, yang waktu saya dan saudara lihat dia mau apa, saya dan saudara taat kepada dia, ikut. Tidak. Tuhan itu adalah pencipta, maka bukan saya dan saudara yang mengatur dia, tapi dialah yang mengatur segala sesuatu sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ada amin? Jadi sekali lagi, siapa yang ingin keluarganya diberkati Tuhan, angkat tangan. Oke, yang tidak angkat tangan, lo ingat lo, apa yang saudara imani itu yang akan terjadi. Betul. Saya ini bukan pendeta yang ikut aliran movement faith atau faith movement. Tapi saya percaya, kalau sebagai orang percaya, waktu kita percaya firman Tuhan, kita akan menerima apa yang firman itu datang kepada saya dan saudara. Dan kita akan lihat bagaimana Abraham itu bisa diberkati saudara-saudara dan menjadi berkat. Perhatikan ayat Galatia 3 ayat 26 sampai ayat 29. Di screen depan saya sudah siap. Galatia 3 ayat 26 sampai ayat 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Baca sama-sama ayat terakhir 23. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan apa saudara? Berhak menerima janji Allah. Bilang sama kiri kanan, kamu keturunan Abraham. Amin saudara. Walaupun saya dan saudara orang rote, secara jasmani orang rote, tapi secara rohani saya dan saudara keturunan Abraham. Berarti Abraham pernah dapat janji untuk diberkati dan menjadi berkat. Maka saya dan saudara pun juga pagi ini mendapatkan janji itu, bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan dan kita akan menjadi berkat. Ada amin saudara? Orang Kristen itu suka diberkati, serius. Tapi saya mau bilang, keselamatan itu cuma-cuma anugerah. Tapi untuk diberkati, ada bagian yang saya dan saudara harus kerjakan. Saya akan bagi dua berkat bagi saudara-saudara. Yang pertama, waktu kita perhatikan firman Tuhan itu, maka ayatnya yang keempat dan 5 mengatakan bahwa lalu pergilah Abraham. Amin saudara-saudara. Waktu dia dengar janji Tuhan dan perintah Tuhan, dia tidak diam di situ, tapi dia pergi mengikuti arahan Tuhan, kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Tuhan suruh dia pergi meninggalkan apa saja. Waktu saya dan saudara perhatikan firman Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan bilang pergilah tinggalkan negerimu,
tinggalkanlah sanak saudaramu atau keluargamu, bahkan tinggalkanlah apa? Rumah orang tuamu. Lihat nih, Tuhan itu ingin memberkati seseorang, maka Tuhan pun juga lihat aksi saya dan saudara. Saudara tidak boleh pasif untuk meresponi janji Tuhan. Saudara harus aktif untuk menjalankan janji Tuhan, supaya janji Tuhan itu saudara-saudara tergenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Karena ada banyak orang Kristen saudara ingin dapat janji Tuhan atau sudah dapat janji Tuhan, tapi saudara-saudara tidak mau melangkah mengikuti arahannya Tuhan. Misalnya seperti Abraham. Kenapa Tuhan suruh dia keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, atau meninggalkan rumah orang tuanya? Karena Tuhan punya alasan. Alasan mendasar bagi Tuhan adalah apa? Tuhan ingin ubah Abraham dari orang yang menyembah berhala menjadi orang yang menyembah Yahweh Elohim. Saudara lihat, Tuhan kalau mau berkati keluarga atau seseorang, maka Tuhan akan pertama kali merubah saya dan saudara dari orang yang tidak beriman menjadi orang beriman dulu, saudara-saudara. Karena orang tidak beriman tidak akan mendapatkan berkat Abraham. Sedangkan orang yang beriman, dialah yang akan mendapatkan berkat Abraham itu, saudara-saudara. Jadi janji ini saudara tidak diberikan kepada semua keturunan Abraham, tapi janji ini yang diberikan kepada keturunan Abraham yang hanya satu orang, yakni yang berasal dari Ishak, saudara-saudara, yakni saya dan saudara pagi ini yang mendengarkan firman Tuhan. Saya punya satu kutipan, ini kutipan tidak ada di Alkitab, tapi kutipan ini saudara berdasarkan kitab Orang Jujur. Mama Yana belum punya, nanti saya kirim habis khotbah. Ini kitab sejarah orang Israel, saudara-saudara, yang penting untuk diketahui. Nah, saya sudah tulis di screen depan, coba ditampilkan kakak. Kitab Orang Jujur, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-13 sampai 16. Saudara perhatikan, ini latar belakang Abraham dan keluarganya. Lihat, firman Tuhan berkata, dalam tahun ke-50 dari hidup Abraham bin Terah, Abraham meninggalkan rumah Noah dan pergi ke rumah ayahnya. Abraham mengenal Yahweh dan dia hidup dalam jalan-jalan dan pengajaran-pengajarannya, dan Yahweh Elohimnya menyertainya. Terah ayahnya pada waktu itu masih menjadi panglima pasukan Raja Nimrod. Saudara baca Alkitab, kenal satu orang namanya Nimrod. Dia raja pada waktu itu, dan dia masih mengikuti Elohim asing. Abraham datang ke rumah ayahnya dan melihat ada 12 ilah berdiri di kuil-kuil mereka, dan amarah Abraham menyala ketika dia melihat patung-patung di rumah ayahnya ini. Jadi Abraham yang dia punya bapa, mama, nenek moyang itu penyembah berhala semua. Nah, alasan Tuhan suruh keluar dari Haran, Mesopotamia, karena Tuhan ingin jadikan Abraham itu bapa orang percaya. Jadi ingat, sebelum saudara punya keluarga diberkati, yang paling pertama kali Tuhan harus rubah saudara punya keluarga menjadi orang benar atau orang beriman. Amin. Amsal 3 ayat 33 bilang apa? Kutuk Tuhan ada di rumah orang fasik, tapi tempat kediaman orang benar diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Lihat tuh, kalau Tuhan ingin memberkati, Tuhan selalu mulai dari rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang sempurna seperti drama atau sinetron yang ada di Indosiar atau drama Korea. Tidak ada. Saya yakin ketika laki-laki dan perempuan menikah, saudara, ada banyak ketidakcocokan di situ. Tapi Tuhan merancang keluarga, lewat keluarga saudara-saudara, maka akan muncul berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu, saudara-saudara, akan dibawa atau dibagi kepada banyak orang. Jadi ada di sini saudara-saudara yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pagi ini firman Tuhan datang kepada saudara supaya suami istri sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau saudara mau lihat generasi keturunanmu diberkati Tuhan, saudara harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati.
Saudara tidak boleh yang namanya mencari Tuhan itu dengan suam-suam kuku. Saudara harus cinta Tuhan dengan luar biasa. Karena Alkitab berkata, orang laki-laki yang takut akan Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Saya cerita sedikit. Saya punya bapak tuh sekolahnya SD kelas 1. Saya punya oma hamil dia, bapaknya tidak tanggung jawab. Sehingga akhirnya dari Nemrala dibawalah ke Kupang. Menikahlah dan akhirnya bapak saya tidak disekolahkan. Singkat cerita, bapak saya menikah dengan mama saya dari Dengka Oelaba sana, hanya sekolah SMP kelas 2 saja. Mereka menikah, bangun rumah tangga saudara-saudara sebagai seorang swasta. Nah, bapak saya bisnis jago, tapi jago juga main judi saudara-saudara. Sehingga waktu tahun 91 mama saya bertobat, bapak saya itu saudara-saudara marah-marah. Karena dari gereja sinode sebelah pindah ke GBI. Nah, kita dulu orang GBI ini orang bilang kita ini aliran sekte atau sesat. Kenapa? Karena kita menyanyi tepuk tangan. Tepuk tangan itu ada di Alkitab atau tidak? Coba yang bilang tidak ada, kesetuju saya ayat. Tepuk tangan itu ada di Alkitab. Memuji menyembah ada di Alkitab atau tidak? Menari-nari ada di Alkitab atau tidak? Melompat-lompat ada di Alkitab atau tidak? Berarti saya dan saudara sesat atau tidak sesat? Tidak sesat. Tapi pada waktu itu dianggap sesat. Akhirnya saudara-saudara ributlah. Papa saya tuh tidak pernah kasih uang ke mama saya. Nah, beruntungnya sebelum itu mama saya itu suka beli barang emas. Emas dulu 1 gram 12.000. Akhirnya untuk pergi ke gereja saudara tidak ada uang bemo, uang angkot, maka gadela emas. Untuk apa? Supaya dapat uang transport dan pergi ibadah. Itu bertahun-tahun. Bapak saya itu gila main judi saudara. Memang orang roti itu saudara kalau tidak bertobat saudara mengerikan saudara-saudara. Rote itu terkenal karena ada puku afu saudara-saudara. Akhirnya kakak saya kuliah tidak dibiayai, tapi hanya dengan doa saudara-saudara Tuhan berkati, kakak saya lulus akhirnya jadi seorang apoteker. Saya kuliah, beliau tidak biayai, kakak saya biayai. Saya akhirnya main band, dapat berkat, kasih kuliah adik 2 orang. Saudara tahu, hari ini kami keluarga tuh diberkati Tuhan. Diberkati itu bukan selalu kaya raya saudara, hati-hati ya. Saudara harus punya mindset surgawi. Diberkati tidak selalu kaya raya, tapi ada makan, minum, pakai saudara, itu berkat daripada Tuhan. Amin. Kakak saya jadi apoteker, nikah sekarang di Solo anak 3 orang. Saya jadi pendeta, nikah anak 2 orang. Adik perempuan saya kerja menjadi salah satu kepala manajer di perusahaan mobil. Suaminya kerja di bank. Adik saya yang perempuan PNS lulus apoteker juga. Suaminya juga apoteker saudara-saudara. Dari orang tua yang tidak punya apa-apa, ada 1 orang yang berdiri atas rumah tangga, yakni mama saya. Lewat itu kami anak-anak tidak mengemis minta-minta roti hari-hari ini. Kenapa? Karena ada orang tua yang mengenal Tuhan. Tiap hari dia selalu berdoa supaya Tuhan memberkati keluarganya. Ada amin. Jadi saya mau bilang, saudara mau sukses, mau diberkati, modalnya bukan uang. Modalnya adalah takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Ikut aja maunya Tuhan. Percaya bahwa ketika Allah berjanji saudara-saudara, pasti dia akan menggenapinya bagi saya dan saudara. Lambat atau cepat saudara-saudara. Makanya kita harus seperti Abraham. Dari bapak yang tinggi luhur, Abraham namanya, Tuhan ganti menjadi Abraham, yakni bapak orang beriman atau bapak orang yang percaya. Tuhan lihat keluarga-keluarga supaya menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan perhatikan Yosua pasal 24 ayat 2 sampai 3. Saya baca ayat ini. Yosua 24 ayat 2 sampai 3. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu,
Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada siapa, saudara? Allah lain. Ayat 2, ayat 3 perhatikan. Tetapi aku mengambil siapa? Tuhan ambil siapa? Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajah seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Saudara lihat, dari Abraham punya generasi keluarga yang Tuhan pilih hanya satu orang, Abraham. Makanya waktu saya dan saudara kalau jadi orang benar hari ini, itu Tuhan pilih saya dan saudara. Ada kita punya orang tua nenek moyang sampai mati tidak mau percaya Yesus. Ingat, Tuhan tidak pilih dia. Ada kita punya keluarga saudara-saudara, kita sudah injili dia, bertobat cepat. Karena ingat, mati tidak tahu kapan waktunya dan mati tidak habis. Ada pengadilan Tuhan yang akan menghakimi. Dia tidak bertobat. Dan saya dan saudara bertobat. Saya mau bilang, saya dan saudara istimewa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan pilih kita seperti Tuhan pilih Abraham dari tengah-tengah keluarganya. Amin. Saya ingat waktu dulu saya bertobat, saya itu saudara-saudara selalu diganggu. Orang panggil saya bukan Andre, tapi panggil saya Nyong Haleluya. Kenapa? Karena tiap hari saya ibadah. Dulu saya punya kerja, saudara, main bola. Tiap hari. Saya punya hobi, saudara, mandi di laut. Zaman saya sekolah dulu masih kecil, di Kupang selalu ada orang bom ikan. Nah kalau udah bom ikan, siang saya pulang sekolah, kami pergi lompat selam, saudara, cari ikan. Tapi waktu saya percaya kepada Yesus, dibaptis, saudara, lahir baru, saya punya kehidupan yang baru. Tiap hari saya ibadah dengan Tuhan, saudara-saudara. Dan Tuhan rubah, dari saya punya mama, saya punya kakak, saya adik 2 orang, sampai saya pun bapak, dan akhirnya kami sekeluarga hari ini mengenal Tuhan, saudara-saudara. Bahkan melayani Tuhan, saudara-saudara. Itu adalah berkat yang istimewa yang Tuhan sediakan bagi kita. Yesus pernah bilang, apa gunanya seorang memiliki isi dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya. Saudara boleh kaya, tapi kalau saudara tidak takut Tuhan, tidak hormati Tuhan, saudara tidak akan memiliki kerajaan sorga. Yang paling pertama Tuhan rubah adalah saya dan saudara dari orang berdosa harus menjadi orang benar atau orang beriman. Itu kunci. Berkat Tuhan akan dicurahkan bagi saya dan saudara dalam rumah tangga kita. Ada amin, saudara? Jadi kalau Tuhan ngomong apa, saudara, ikut aja. Kadang-kadang tidak mengerti di depan, nanti baru mengerti di mana? Belakang. Kan Tuhan itu kan maha kuasa. Saya dan saudara ini kan ciptaan terbatas. Maka saya dan saudara tidak bisa menyelami pikiran-pikirannya Tuhan. Ikut saja maunya Tuhan. Kalau Tuhan janji sesuatu, pegang itu, percaya itu. Tuhan pasti akan buka jalan. Waktu saya didoakan di Proskuneo, hamba Tuhan itu doakan saya dan dapat pesan. Waktu saya ke Jakarta lagi pelayanan, saya ikut KKR di GCC Jakarta, saya dapat nubuatan dari hamba Tuhan yang berbeda. Kamu akan jadi hamba Tuhan. Dan waktu saya di Papua pelayanan 20 hari, saya dapat nubuatan dari hamba Tuhan yang berbeda, bahwa kamu akan jadi hamba Tuhan. Dan tahukah saudara, Tuhan janji kepada saya melayani Tuhan sampai bangsa-bangsa. Dan itu saya pegang hari ini, bahwa Tuhan pasti akan menggenapinya. Kapan, saudara-saudara? Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Ada amin, saudara? Tuhan mau saudara diberkati. Makanya suami yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, pagi ini saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena laki-laki yang takut Tuhan, sekali lagi, diberkati Tuhan. Ibu-ibu, saudara harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau suamimu belum bertobat, engkau sudah bertobat sungguh-sungguh. Engkau yang harus berdiri atas rumah tanggamu. Ingat Timotius? Timotius punya mama orang Yahudi. Dia punya bapak orang Yunani. Tapi Alkitab berkata, neneknya Lois dan ibunya Yunike setiap hari dari Timotius kecil selalu mengajarkan kitab suci kepada Timotius. Makanya ketika dia besar, dia jumpa dengan Paulus. Paulus tidak pernah salah pilih dia untuk jadi penggantinya Paulus. Kenapa? Karena pengajaran firman Tuhan bukan selalu dimulai dari gereja, tapi selalu dimulai dari keluarga atau rumah tangga. Ada amin? Makanya waktu COVID-19 terjadi itu keren. Suami istri itu di rumah dengan keluarga selalu apa? Doa, ibadah,
sama-sama. Iya kan? Ada orang yang bilang, kapan ya hari Minggu tidak ada COVID supaya kami ke gereja lagi ya. Orang kangen ibadah. Tapi habis COVID-19, saudara, orang hilang dari gereja. Ada satu gereja di Kupang, jemaatnya 8.000. Tapi hari Minggu, saudara, yang ibadat tidak sampai 1.500. Yang 7.000-an itu gimana, saudara-saudara? Bagi orang Kristen, hari Minggu tuh hari tidur. Jadi dia kerja 6 hari banting tulang, nanti dia istirahatnya di hari apa? Minggu. Nanti besok dia bangun, dia apa lagi, saudara? Kerja lagi. Bagi orang Kristen, hari Minggu itu hari jalan-jalan. Bagi orang Kristen, hari Minggu itu hari apa? Hari menghabiskan waktu untuk berolahraga. Bagi banyak orang Kristen, hari Minggu adalah hari untuk apa? Bersih-bersih, cuci pakaian dan lain sebagainya. Loh, saudara, ini orang Kristen atau agama apa? Padahal Tuhan suruh saya dan saudara ibadah tuh cuman hari Sabat. Itu ibadah berapa jam sih? Paling lama 2 jam. Kalau ada gereja di Roten 3 jam, saya yakin semua jemaat keluar, saudara-saudara. Karena orang Kristen kalau nonton film 3 jam bagi dia cepat. Tapi kalau gereja 3 jam, saudara, lama. Di sini ada atau tidak? Coba angkat tangan. Nanti habis ibadah saya altar call, saudara, doa supaya saudara bertobat. Hari Minggu tuh hari bergegas untuk datang ke rumah Tuhan. Makanya Daud bilang begini, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi kemana? Rumah Tuhan. Amin. Bapak-bapak dengar baik-baik. Saudara Sabtu malam bilang kepada istri, kepada anak-anak, tidur cepat, besok kita gereja jam 8 pagi. Jam 5 sudah harus bangun, doa sama-sama, mandi siap-siap. Jam 7.45 sudah harus ada di gereja. Bisa atau tidak? Jangan saudara bilang begini, mete aja, mete sampai pagi. Loh, hari Minggu itu bukan hari untuk tidur-tiduran, saudara-saudara. Hari Minggu untuk datang bertemu dengan Tuhan. Bahkan kalau di gereja ini ada ibadah sore, saudara bilang begini, kita ibadah bukan cuma pagi saja, sore juga kita mau ibadah. Persetan yang tetangga yang bilang kamu mau naik ke surga hidup-hidup, itu urusan mereka. Yang penting aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Allah, seperti yang Yosua bilang, saudara. Ada amin? Ada orang mabok di Kupang bilang begini, kok kenapa dengan Tuhan? Mati habis. Dia bilang, oh mabok dia. Kalau dia sadar dia baca Alkitab, mati tidak habis. Mati akan ada pengadilannya Tuhan. Orang benar akan dapat upah, dapat mahkota, hidup kekal. Orang berdosa di mana, saudara? Di mana? Neraka. Neraka itu bukan dingin, saudara, panas. Roti yang panas mendidih, saya saudara mengeluma. Apalagi neraka yang mendidih lain. Saya mau berkata, jadilah keluarga yang takut akan Tuhan. Seperti Abraham. Tuhan pilih dia, Tuhan mulai dari dia, dan Tuhan setia menggenapi janjinya bagi keturunannya. Itu berkat yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan, lihat ayatnya yang ke-7 dan 8 dari Kejadian pasal 12. Firman Tuhan berkata, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka apa, saudara-saudara? Didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8 menarik. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan apa, saudara? Di situ mezbah bagi Tuhan dan apa? Memanggil nama Tuhan. Kalau saudara baca perjalanan Abraham, dimanapun Abraham sampai, dia selalu bangun mezbah dengan Tuhan. Halo? Saudara punya mezbah dengan Tuhan masih ada atau tidak? Apa sih artinya mezbah? Kalau saudara belajar Alkitab, mezbah punya pengertian banyak sekali. Yang pertama adalah tempat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yang kedua adalah mezbah adalah tempat untuk mengingat Tuhan.
Mesbah adalah tempat untuk bertemu dengan Tuhan. Bahkan yang terakhir, pengertian dari mesbah adalah tempat untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau zaman dulu terbuat dari kayu atau batu. Kalau zaman sekarang saudara berdiri di altar, ini mesbah Tuhan. Ini adalah tempat bukan saudara mengambil, tapi saudara memberi kepada Tuhan. Makanya ibadah itu saudara-saudara bicara bukan mengambil. Ibadah itu bicara tentang apa? Memberi. Makanya waktu kita ibadah, doa berkat ada di depan atau di terakhir saudara? Di belakang. Kenapa? Karena waktu kita datang, Tuhan ingin dengar saya dan saudara punya penyembahan. Tuhan ingin dengar saya dan saudara punya ucapan syukur terima kasih. Tuhan ingin dengar saudara punya nyanyian baru yang saudara keluarkan dari hati, pikiran, dan bibir mulut. Baru nanti kita pulang, kita didoakan dan terima berkat. Saudara ingat, Abraham kemanapun dia pergi, dia selalu yang namanya bangun mesbah dengan Tuhan. Kalau saudara punya keluarga mau diberkati oleh Tuhan, rahasia yang kedua adalah selalu bangun mesbah dengan Tuhan. Ada amin? Saya tanya sekali lagi, siapa di sini yang bangun pagi selalu doa pagi? Angkat tangan. Jujur ya, tidak apa-apa. Kadang-kadang kita kalau capek juga saudara, saya sendiri kalau pendeta capek, kadang-kadang doa tidak bisa berlutut, tidur saudara. Karena kecapean. Tapi Tuhan tuh selalu lihat hati saya dan saudara. Tadi waktu di awal kita nyanyikan pujian apa? Saat pagi hariku datang lagi. Itu lagu saya selalu nyanyikan, atau kami waktu di Proskuneo tiap pagi harus nyanyi lagu itu. Wajib saudara-saudara. Pendeta Welly Rakauntu selalu ajar kami. Selalu nyanyi lagu itu setiap pagi. Kenapa? Karena waktu kita nyanyi pagi itu kita sedang ingat Tuhan. Kita sedang bangun mesbah dengan Tuhan. Bahkan kita menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Saudara mau jadi keluarga yang diberkati Tuhan, pastikan di rumahmu selalu ada mesbah Tuhan. Amin. Bukan cuma nanti dapat jadwal dari gereja ibadah rumah tangga, tidak boleh. Tapi tiap hari bangun mesbah di rumah tanggamu. Saya punya anak laki-laki yang pertama, Stefania, tiap hari wajib 1 hari hafal 1 ayat, baca. Kadang-kadang malas, namanya anak kecil kan, umur 4 tahun mau 5 tahun saudara. Tapi saya bilang wajib. Kalau tidak baca Alkitab atau tidak hafal ayat, nanti tidak sekolah. Saya selalu bilang kepada jemaat saya di Kupang, saya bilang kepada orang-orang tua, kalau anakmu tidak mau gereja, tidak mau ibadah pemuda, tidak mau sekolah minggu, tak usah kasih dia sekolah. Karena buat apa otaknya penuh dengan mata pelajaran ilmu, tapi hatinya kosong dengan Tuhan. Nanti dia besar, dia jadi pejabat, dia koruptor nanti. Karena fondasinya tuh tidak kuat. Fondasi keluarga kita itu firman Tuhan. Dan apa? Doa saudara-saudara. Manusia itu kan kadang-kadang anggap diri kuat. Tiba-tiba Tuhan kasih badai datang saudara, jatuh saudara. Selalu mengandalkan kekuatan. Padahal waktu saya dan saudara jalan di dunia ini yang jahat, yang kejam, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan saja saudara-saudara. Makanya harus punya mesbah dengan Tuhan. Anak-anak muda, Anda sekolah, Anda kerja, jangan cuma cari ilmu, cari gelar. Jangan cuma kerja supaya dapat karir, dapat gaji besar. Tapi selalu bangun mesbah dengan Tuhan. Mau pergi kerja, sekolah, kuliah, doa pagi dulu dengan Tuhan. Nyembah Tuhan 15 menit, 30 menit. Ayo saudara, serahkan saudara punya tubuh, jiwa, dan roh kepada Tuhan. Saudara yang bekerja, saudara minta pimpinan Tuhan. Makanya Daud bilang begini, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, hidupnya sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin saudara. Ada satu hamba Tuhan namanya John Piper. John Piper ini pendeta tapi teolog yang hebat. Dia bilang begini, waktu ibadah 50 tahun ucapan syukur pelayanan penggembalaannya, mamanya dia masih hidup.
Dan waktu di tengah-tengah khotbah dia bilang begini, waktu saya masih kecil, saya punya pakaian kotor, main lumpur atau apapun, mama saya tidak pernah pukul saya. Tapi kalau hari Minggu saya tidak pergi ke gereja atau sekolah minggu, mama saya akan pukul saya. Kenapa? Karena bagi mamanya John Piper, iman itu fondasi seorang anak Tuhan. Amin. Kalau hari Minggu saudara punya anak tidak mau gereja sekolah minggu, ambil rotan pukul dia. Karena saudara pakai rotan, saudara tidak akan mengambil dia punya nyawa. Daripada saudara biarkan dia tidak gereja, tidak kenal Tuhan sejak masa kecil, nanti dia besar saudara dia jadi penjahat saudara-saudara. Amin. Hari Minggu ini kan ibadah pagi. Saudara suruh dia tidur cepat, bangun cepat. Kalau ada ibadah sore, saudara bilang, oke, kita ibadah sore lagi. Yang penting ibadah. Karena kalau orang tidak biasa ada di rumah Tuhan, bagi dia gereja itu tempat yang paling asing. Bahkan survei membuktikan ada banyak anak pendeta saudara yang tidak percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena bapaknya sibuk pelayanan, mamanya sibuk pelayanan, tidak mau paksa anaknya untuk ada di hadirat Tuhan. Tapi kita saudara harus seperti demikian. Supaya waktu anak-anak sekolah dapat gelar sukses, mereka bilang begini, semua ini karena Tuhan Yesus Kristus. Iya kan? Jangan mereka bilang begini, TCD. Orang rote kan begitu. Kalau hebat sukses bilang apa saudara? TCD. Artinya sukses karena kemampuan diri. Saya mau bilang tidak. Kalau bukan Tuhan yang menolong saya dan saudara, tidak akan pernah terjadi yang hebat dalam kehidupan saya dan saudara. Selalu membangun mesbah dengan Tuhan. Saya cerita ada satu kisah. Satu kali ada anak seorang ibu tidak mau sekolah minggu. Dia pun anak ini laki-laki saudara. Nah dia lihat anak tetangganya perempuan ini rajin sekolah minggu. Dia bilang kepada tetangganya, ibu saya minta tolong ya, nanti kalau hari Minggu mau ke gereja, tolong lewat rumah saya supaya jemput anak laki-laki saya. Karena dia ini tidak mau gereja atau sekolah minggu. Maka ibu ini bilang begini, boleh. Saya senang kalau bawa anak-anak tuh ke gereja. Singkat cerita, ibu ini mampir saudara bawa anak laki-laki ini. Tapi waktu sampai di gereja, anak perempuannya masuk sekolah minggu, anak laki-laki ini main kelereng di samping gereja. Halo? Tes. Mati yo. Baterai habis. Cek satu. Oke. Anak laki-laki ini saudara main kelereng di samping gereja. Orang tua ini tidak putus asa. Dia bilang mungkin baru pertama. Akhirnya minggu depan dia bawa lagi. Sama. Dia pun anak perempuan masuk ibadah. Anak laki-laki ini main kelereng di samping gereja. Singkat cerita saudara-saudara, waktu mereka besar mereka jodoh. Mereka menikah. Maka suami ini saudara-saudara janji waktu diberkati, saya mau jadi suami yang mengasihi istri tapi juga setia beribadah kepada Tuhan. Singkat cerita, dia janji itu tapi janjinya tipu. Dia antar istrinya hari Minggu ke gereja sampai hanya di pagar gereja. Dia duduk dengan kawan-kawan di samping gereja main kartu. Itu berlanjut terus. Istrinya bilang, kamu nih kenapa tidak mau ingat Tuhan? Kamu kan sudah janji. Dia bilang begini, dulu waktu kita nikah, pendeta bilang begini, kalian bukan lagi dua, tetapi menjadi satu. Jadi kalau kamu sudah ke gereja, artinya sudah mewakili saya pun juga. Di sini ada yang begitu? Bapak-bapak tidak ya? Saya lihat banyak bapak-bapak. Di Kupang tuh kalau saya khotbah di PD-PD banyak janda-janda. Karena yang hadir cuma wanita-wanita. Saya khawatir jangan-jangan nanti di surga lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Akhirnya istrinya bilang, kamu nih ayo udah janji sama Tuhan, tepati dong. Dia bilang, loh saya kan sudah bilang kita bukan cuma lagi dua tapi satu. Singkat cerita saudara, mereka dua mati sama-sama. Nah waktu mereka mati saudara,
Istrinya ini saudara menuju pintu surga. Suaminya juga menuju pintu surga. Dan suaminya mau ikut masuk dengan istrinya. Tapi ada Simon Petrus berdiri di pintu gerbang surga. Simon Petrus bilang begini, Bapak kan di dunia kan hanya antar saja. Berarti di surga harus deal dong, harus fair dong. Antar saja. Saudara, dari cerita ini ada pesan rohani bagi saya dan saudara. Kalau mau mengasihi Tuhan jangan setengah-setengah. Mengasihi Tuhan harus total, suami istri. Gandeng tangan sama-sama pergi gereja, ibadah. Bahkan kalau mama gembala, bapak gembala bilang, ayo pelayanan. Saudara bilang begini, baik. Apapun pelayanannya, sekalipun saya tidak berdiri di altar, tapi saya mau bersama dengan seisi keluargaku mengiring Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Ada amin saudara? Makanya nona-nona di sini masih pacaran, cari laki-laki jangan modal, sudah PNS, ganteng. Jangan. Modal yang paling pertama, dia harus takut akan Tuhan. Karena nanti waktu kamu nikah dengan dia, kamu tidak akan menangis banyak, nona-nona. Iya, saya ini jadi pendeta 10 tahun. Bahkan kemarin saya ada ikut ibadah pemberkatan, saya punya ipar. Ada seorang ibu masih WA, Pak Andre tolong doakan saya. Saya ribut dengan suami. Kenapa? Karena saya selalu ajar dia untuk ibadah, dia pukul saya. Jangan lihat dia punya tampang atau lihat dia punya gaji saja, tapi lihat dia punya hati, takut Tuhan atau tidak. Justru nanti waktu nikah dia bilang begini, besok kita ke gereja melayani Tuhan. Woi, itu keren saudara. Itu saudara tuh tidak akan menyanyikan lagu pulangkan saja aku kepada ibu dan ayahku. Lo ada banyak rumah tangga hancur, kenapa? Karena ada suami-suami yang tidak takut akan Tuhan. Perceraian terjadi di mana-mana. Kenapa? Ada banyak suami yang tidak takut Tuhan, selingkuh di mana-mana. Saya khotbah di perkantoran, di bank-bank, saudara, di sekolah-sekolah di Kupang, ada banyak orang selingkuh di sana. Rumah tangga hancur. Bahkan ada teman saya, saudara, kerja kepala satu bank, saudara-saudara, di NTT, tapi selingkuh, saudara, dipecat dari posisinya. Gaji 1 bulan puluhan juta. Tapi kenapa tergoda dengan perempuan lain? Selingkuh, dipecat. Loh, iblis ini paling pintar saudara. Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, dia gampang menggoda kita untuk jatuh mengikuti kemauannya. Jadilah keluarga yang sungguh-sungguh hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Ada amin saudara? Lihat ayat terakhir, Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Sama-sama 2-3. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu dibagi. Diamini. Sama-sama, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Siapa yang mau komitmen pagi ini? Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Coba angkat tangan. Mari bangkit berdiri saudara-saudara. Kalau saudara datang dengan suami dan istri, gandeng tangan dia.